seperti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Subhanak, Maha suci Engkau, segala perbuatanmu baik, sempurna, tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek, tidak ada yang gagal, tidak ada yang tertukar. Inni kuntu minaz zalimin. Saya ya Allah, saya yang zalim, saya yang mengundang semua kepahitan ini menimpa. Semua ini buah dari keburukan saya. Itu Nabi Yunus di gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan, nggak ada tuh sedikit pun kecewa kepada Allah. Menyebutnya juga subhanaka, maha suci Engkau. Artinya dimakan ikan tuh tidak ada komplain sama sekali. Ya, ini kuntu minaz zalimin. Itu bisa nangis tuh Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Oh, itu karunia Allah. Ada juga yang ngitung jumlah la ilaha illa anta subhanaka inni la ilaha illa anta subhanaka. Ayat kursi juga ada. Ayat kursi 100 kali panjang itu. Allah la ilaha illallah. Saya tidak mengatakan itu buruk ya, tapi ada yang lebih bagus. Mungkin Allah mah nggak perlu jumlahnya, tapi rasanya nyambung tidak dengan Allah. Ayo kita nikmati doa tuh ya. Ya Allah, sayangi keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ampun, saya belum jadi bapak yang baik. Engkau tahu apapun yang hamba lakukan, tidak ada yang tersembunyi. Ya Allah, jangan biarkan keburukan hamba jadi jalan keburukan bagi anak-anak. Itu enak hadirin, mau tidur tuh berlinang air mata. Itu berarti itu bagi, maaf ya, bukan Allah perlu tangisan kita, tapi itu artinya udah dapat itu karunia. Jadi ngedeketin Allah mah nggak rumit ya. Pertama Allahnya maha dekat, yang kedua Allah tuh maha tahu isi hati kita. Jadi kita mah nggak bisa acting atau sholat Allahu Akbar, tapi dah Allah tahu ini suaranya digetar-getar ya. Atau ibu tahajud nangis dan suami bangun, ya Allah, tapi dah Allah tahu ini acting ya kan. Terus air matanya sengaja nggak diusap ya supaya ada bekas gitu. Jadi suami kan terguncang ya melihat istrinya dekat dengan Allah. Jadi sejenis ancaman lah air mata ini ya. Padahal Allah juga tahu itu teh bukan sedih, menguap ya. Dia 5 kali menguap jadi air matanya cukup untuk acting. Gak bisa hadirin, gak bisa begitu. Asli murni ke Allah tuh. Karena Allah tahu persis semua yang ada di hati. Cukup segitu. Nah ini ada satu lagi ya. Ini barusan, jadi kalau kita udah nikmat, dan nikmat itu gak memerlukan diceritakan ke orang. Jadi kalau kita cerita nikmatnya tahajud, tapi kebutuhan kita tuh orang lain tahu. Ih, waktu saya tahajud tuh saya nikmat sekali. Padahal nggak nikmat-nikmat amat, tapi dia perlu diakui orang. Ini juga acting. Apa perlunya kita diakui orang? Apa perlunya diakui? Nggak ada perlunya. Yang perlu mah diterima, betul? Itu ya waktu saya tawaf itu ya. Berguncang hati saya, dan Allah tahu dia tuh berguncang karena demam ya. Jangan riweuh hadirin ya, nggak boleh. Lempeng, bersih, lurus. Tahu Allah bisa tahu isi hati kita. Nggak ada perlunya kita acting, lebay, dibuat-buat. Ingin orang terkesan, ingin orang kagum, ingin orang memujimu apa, gak ada urusan
Urusan kita mah cuma satu, Allah ridho ke ya. Ingat ini bukan cuek ya, kalau orang cuek tidak peduli. Kalau kita sangat peduli kepada penilaian Allah yang tidak hanya lihat lahiriah kita, tapi Allah juga tahu persis apa yang ada di hati kita. Nggak bisa bohong. Barang siapa yang ingin tahu manzilah kedudukannya di sisi Allah, maka hendaklah kita memperhatikan kedudukan Allah di hati kita. Jadi kalau ibu bapak ingin tahu kedudukan kita di sisi Allah, nah kita lihat kedudukan Allah di hati kita, dominan atau enggak. Banyak orang yang Allahnya itu sisa di pojok kecil. Yang dominan itu adalah keinginannya, yang dominan itu adalah kesukaannya, yang dominan itu adalah hobinya, atau yang disebelin, itu dominan. Ada yang di hatinya tuh dominan tuh tas aja, tas ya. Mungkin buat wanita ini ya. Allah juga kalau sholat Allah Akbar. Ini model keren banget. Suami Allah, tapi yang ini belum lunas. Harus cari solusi. Allahu Akbar. Udah aja dijual setengah harga, ya itu jadikan uang muka. Allah. Cukuplah. Tinggal dipotong aja dari sana sini ya Mas. Allahu Akbar. Tapi ini harus keputusan terus cepat nih. Allahu Akbar, karena kebutuhan dibeli teman. Wah ya gawat nih kalau begini ya. Allahu Akbar. Jadi rusuh sholatnya. Karena mau nelpon sesudah sholat. Jadi Bu, jadi. Dan itu semuanya berhasil diformulasikan dalam sholat yang khusyuk kepada tas ya. Ini serius hadirin, kita suka nggak peduli kepada pencuri hati. Siapa sekarang yang dominan yang ada di hati kita? Itu menentukan kedudukan kita di sisi Allah. Biasanya orang yang mendominasi hati itu adalah yang dia sukai. Baik orang, makhluk, benda, itu bisa dominan tuh Pak. Kalau orang udah jatuh cinta juga, itu bisa dominan aja di pikiran. Termasuk yang udah berkeluarga, hati-hati ya. Jangan sampai pas pendamping hidup itu jadi dominan. Kalau yang sangat cinta ke istrinya terus, istrinya tiap berapa menit sekali BBM. Atau yang sebaliknya, yang menuhankan suaminya, oh suami, saya harus membahagiakan suami, saya harus senam demi suami, saya harus kursus demi suami aja. Padahal suami lagi mikirin yang lain, kan nggak enak kan. Maksudnya suami itu lagi mikirin kerjaannya. Apa Bu? Saya emang nggak mau dah Bu, istri saya istri saya mencintai saya berlebih. Enggak tuh, benar udah ditegesin. Enggak, kita ini sudah babak akhir dari hidup. Saya 53. Ini 48, Rini 45, udah babak akhir semua ini. Gak ada cinta-cinta lebay. Kita masih seumur, udah pol berlomba-lomba raih cinta Allah, karena Allah yang punya sorga, Allah yang bisa ngebahagiakan, Allah yang bisa ngurus. Kita berumah tangga untuk ngejar kedudukan di sisi Allah, bukan ngejar kedudukan di hati masing-masing. Saya tidak memerlukan cinta lebay, ya. Saya memerlukan istri yang bisa ngejongklokin saya ke sorga, gitu. Jangan ke neraka. Ini serius hadirin. Udah ketahuan lah, lebay-lebay gitu tuh cuman jadi masalah, ya. Kalau tujuannya Allah, dunia ringan. Kalau tujuannya dunia, pasti berat. Hidup ini berat. Periksa aja, periksa sok. Siapa yang hidupnya menderita, pasti dunia yang memenuhi hatinya. Makhluk, benda, orang, penilaian orang, kedudukan, ya kan? Periksa. Kalau orang udah sibuk mikirin kedudukan di sisi Allah, pikir akhirat, dunia enteng-enteng saja, nggak ada yang gawat. Udah ketahuan lah, lebay-lebay gitu tuh cuman jadi masalah, ya. Kalau tujuannya Allah, dunia ringan.
Kalau tujuannya dunia pasti berat. Hidup ini berat. Periksa aja, periksa sok. Siapa yang hidupnya menderita, pasti dunia yang memenuhi hatinya. Makhluk, benda, orang, penilaian orang, kedudukan, ya kan? Periksa, periksa. Kalau orang udah sibuk mikirin kedudukan di sisi Allah, pikir akhirat, dunia enteng-enteng saja, nggak ada yang gawat. Emang dunia kayak gini, ya. Kalaupun mati ya nggak apa-apa, berarti udah waktunya. Yang penting husnul khotimah. Itu perusahaan saya ditipu, ya udahlah, perusahaan itu juga bikin saya lalai, ya nggak? Ambil aja. Dan saudara udah nolong, ngambil yang ngelalein. Punya emas ditipu, ya sudah nggak apa-apa, balikin aja yang penting, ya. Punya apa? Ya mobil berbalik misalkan, ya udah rezekinya bengkel, udah dipakai juga bikin ujub. Periksa, periksa aja. Luka, perih, nyelek itu enggak jauh pasti dunianya yang mendominasi di hati. Benar? Termasuk orang yang nyebelin ke kita, yang nipu, yang ngefitnah dan sebagainya, itu bisa ngambil hati kita tuh. Padahal mereka nolong kita. Kan para penghina kita tuh ahli sodako pahala, benar? Dan ahli angkutan, angkut dosa kita, ya. Dengerin hadirin, maaf. Apa kita jadi hina karena dihina orang? Jawab. Jawab. Rasulullah dihina tidak? Dicaci? Difitnah? Jadi hina tidak? Berkurang kemuliaannya? Gak ada. Gak ada. Kita tuh cuma dapat dari apa yang kita lakukan. Orang menghina kita emang episodenya begini, lagi digugurin dosa, lagi dikasih tahu kekurangan, lagi ditambah pahala sabar. Ngapain jengkel? Doakan kebaikan sama dia. Ya, udah baik-baik gitu, kita udah tidur, dia masih melek memikirkan kita. Kesetiaan apa lagi yang kau ragukan? Udah, jangan suka sebel, ya. Setuju? Jangan ada yang mencuri hati. Pokoknya mah jadi baik aja. Orang itu menghina kita, nipu apa, udah doakan, kasihan dia nipu, ya. Dan emang saya udah bagian ketipu sekarang. Ini uang dulu terlalu sibuk ngitung untung aja, jadinya nggak jadi gini. Ini ada yang menarik, boleh saya cerita dikit? Kemarin ada yang ngasih pistol soft gun, pistol itulah, pistol angin, pakai gas. Udah lama sekali nggak nembak, dikasih, ini ada, saya nggak pakai, pakai aja. Alhamdulillah, nembak, kena. Udahlah, udah segala rencana, ria ada. Hari Minggu latihan SSG, santri siap guna. Wah, ini kesempatan pamer ya. Masya Allah, itu Allah Maha tahu isi hati. Gak ada yang kena tembakannya. Aduh, udah banyak gaya. Kenapa latihan sendiri kena? Padahal itu nggak rumit-rumit amat gitu ya. Ada kena, macet lagi pistolnya. Gas, ini kenapa tadi lancar? Allah tuh nolong lah ya. Giliran memanah juga nggak kena lagi, memalukan sekali. Dan itu udah ria. Nggak ada Allah di hatinya, nggak niat ini jadi amal soleh. Niatnya mah keren, jago nembak, jago mana. Nah gitu. Ada giliran mau berkuda, udah lah. Lihat santri lebih bagus lagi ini, sudahlah. Susah gayanya jadi kiai teh hadirin. Ya, jadi ingat, kalau kita mau maksiat gagal itu merupakan pertolongan Allah daripada maksiat lancar, ya. Dan kalau kita males taat gagal, jadi kebawa rajin, itu karunia Allah. Masih ingat? Dan satu lagi apa cirinya kalau Allah nolong? Dibuat kitanya selalu ada keperluan ke Allah. Jadi ada aja urusan yang membuat kita ngadu lagi, minta lagi, itu karunia. Tapi kalau orang udah dilepas oleh Allah, nggak ada keperluan ke Allah, itu udah rugi kita. Karena yang Allah suka itu kita tuh
Ya gitulah, jadi manja ke Allah tuh. Lihat anak kecil ke ibunya tuh ngegelendot. Nah Allah tuh suka kalau kita ngegelendot dalam tanda kutip ya. Dikit-dikit ya Allah. Ya itu yang ibu-ibu yang udah ngaca, kok kulit saya paling mulus di hati itu. Pas selesai sholat duha, amin, aja dari sini ke sini. Rupanya di mukenanya ada nasi kering. Dikeringin dulu itu nasi oleh Allah. Jadi kan ujungnya tajam, jenol atau di sini. Aduh ya Allah. Cuma dalam hati Allah mau gitu-gitu amat. Tapi itu teh udah bagus hadirin. Oh itu karunia ya. Kalau kita mau berbuat dosa yang halus aja digagalin oleh Allah, itu berarti perhatian Allahnya sudah tinggi dan dia mesti akan kembali ke Allah. Jadi terima kasih ya Allah, terima kasih, sambil dilap ini diobatin, ya Allah. Gak bisa nyalahin ini, siapa yang naruh nasi di sini? Ya Allah lah. Entah gimana caranya jadi ada nasi kering di mukena ya. Maha suci Allah yang maha baik.